Bapak Ibu, saudara jemaat dimanapun berada, saat ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah evangelisasi online. Oleh karena itu, untuk memulaikan ibadah ini disilakan Bapak Ibu, saudara jemaat untuk berdiri. Kita dengarkan panggilan beribadah. Hendaklah kita bersama menaikkan pujian dan syukur atas penggembalaan Tuhan dalam hidup dan pelayanan kita. Saat ini kembali kita diperkenankan Tuhan dalam kasih dan anugerah-Nya. Hendak beribadah memuji nama-Nya bersama keluarga kita. Bersama-sama kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sejahtera Allah adalah dengan kamu sekalian. Kembali kita menyanyikan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara jemaat dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Betapa baik dan sempurna penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan pada saat ini kembali kami dipertemukan, walaupun melalui media, untuk beribadah secara online. Namun sungguh kami percaya ketika firman Tuhan hadir, Engkau hadir menyertai firman-Mu, maka kami akan sungguh menerima pencerahan kekuatan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu.
Oleh karena itu ya Tuhan, layakkan kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini secara online, bahagian firman Tuhan yang saya persiapkan terambil dari Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal 10, ayatnya yang ke-8b sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kitab Daniel pasal 10 ayat 8b sampai ayatnya yang ke-14, saya akan bacakan keseluruhan bagian firman Tuhan ini. Demikian dikatakan. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dan shalom Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang setia mengikuti ibadah evangelisasi online. Kapanpun waktunya Bapak Ibu menyaksikan siaran ini, saya percaya Tuhan menyertai dan memberkati dan meneguhkan firman-Nya. Nah Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, tema untuk perenungan kita pada hari ini yaitu doa yang dijawab. Doa yang dijawab. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan tema tadi, mungkin ada berbagai hal berkecamuk di dalam pemikiran kita berkaitan dengan doa ini. Mungkin ada mengatakan, saya sudah lama berdoa tetapi Tuhan tidak menjawab. Mungkin bagian-bagian itu kita akan bahas dalam perenungan lain. Tetapi pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk melihat doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, secara khusus kitab Daniel yang telah kita baca bersama-sama pada saat ini, kitab Daniel ini merupakan sebuah kitab yang sangat menarik, di mana peristiwa-peristiwa besar, penglihatan-penglihatan besar kita temukan di sana.
Kita berjumpa dengan beberapa tokoh dan tokoh utama di seluruh kitab ini, yaitu Daniel sendiri. Menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah pemimpin bangsa Yahudi di tengah-tengah pembuangan di Babel. Ia diangkat oleh raja-raja yang bergantian untuk menduduki posisi yang penting. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam bacaan kita pada saat ini kita melihat bahwa secara keseluruhan pasal 10 ini berbicara tentang penglihatan Daniel. Dan bukan hanya pasal 10, pasal-pasal sebelumnya juga bisa kita baca tentang penglihatan-penglihatan itu. Nah, secara khusus ayat 8b sampai ayat yang ke-14 saya pilih untuk melihat bagaimana Daniel berdoa kepada Tuhan, walaupun ini sudah bisa kita baca pada pasal-pasal sebelumnya. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia berpuasa. Dan ia kemudian mendapatkan jawaban. Jawaban ini dibawakan oleh malaikat Tuhan. Pada pasal 10 ini tidak disebutkan dengan jelas, tetapi pada pasal sebelumnya kita melihat bahwa malaikat yang datang membawa kabar, memberikan penglihatan kepada Daniel adalah malaikat Gabriel, yaitu malaikat pembawa kabar baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang akan kita soroti untuk menjadi perenungan kita yang akan kita dalami. Nah, oleh karena itu mari kita memperhatikan secara seksama firman Tuhan yang telah kita baca. Kita melihat bagaimana kemudian seorang malaikat datang kepada Daniel untuk memberikan penglihatan kepadanya. Memberikan jawaban atas doa-doa yang ia sudah lakukan. Mungkin kita mengatakan, wah, rahasianya mungkin pada Daniel adalah doa puasa. Iya. Karena biasanya sekarang orang lagi tren mengatakan doa puasa. Kalau doa puasa pasti diterima. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, bagaimana kemudian Tuhan menjawab doa Daniel? Kok tokoh-tokoh di dalam Alkitab kita melihat doa mereka rata-rata dijawab, tapi doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ini menjadi sebuah persoalan tentunya di dalam kita. Apa yang salah? Nah, oleh karena itu saya melihat ada dua poin penting yang ada di dalam diri Daniel dan di dalam doanya. Bahagian yang pertama yang ada dalam diri Daniel yang perlu kita garis bawahi. Ini beberapa kali disampaikan oleh malaikat Tuhan bahwa Daniel itu adalah orang yang dikasihi. Pada bacaan kita saat ini dikatakan pada ayatnya yang ke-11, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Dan pada pasal-pasal sebelumnya kita juga berjumpa dengan perkataan ini menyatakan bahwa Daniel itu orang yang dikasihi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan melihat bahwa kehidupan kita adalah bagian dari karya penebusan Kristus. Nah, oleh karena itu Daniel sebagai yang dikasihi Tuhan ini juga kita mau bawa dalam kehidupan kita secara pribadi. Mungkin kita mengatakan, ya Tuhan mengasihi semua orang. Iya, Tuhan mengasihi orang benar, mengasihi orang berdosa. Ia mewartakan firman-Nya, menawarkan keselamatan bagi semua orang.
Tetapi di dalam perjalanan hidup, fakta Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang dikasihi Tuhan juga adalah orang-orang yang memberi respon mengasihi Tuhan. Jadi bukan cuma mengasihi kita. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan itu mengasihi semua orang, memberikan matahari bagi orang baik dan orang jahat, iya. Tapi kalau orang tidak memberi respon terhadap kasih karunia itu, maka tidak ada maknanya dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini poin yang pertama bahwa Daniel ini orang yang dikasihi Allah, tetapi sekaligus kita juga melihat bahwa Daniel ini adalah orang yang mengasihi Allah. Ia rela kehilangan jabatannya, ia rela kehilangan nyawanya untuk mengabdikan diri untuk menyembah Allah. Kita ingat bagaimana peristiwa ia dimasukkan ke gua singa. Daniel tidak takut karena dia mengasihi Tuhan. Ia tetap berdoa ketika ia dimasukkan ke dalam perangkap oleh teman-teman rekan-rekannya. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan jabatan-jabatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat dikasihi Tuhan, yang pertama mari kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan tetapi juga yang mengasihi Allah. Kemudian yang kedua, hal yang kedua yang menjadi sorotan dalam perenungan kita pada saat ini, yaitu yang kedua, Daniel di dalam doanya, yaitu untuk mencari pengertian dan merendahkan diri. Ayat yang ke-12 dikatakan, saya langsung baca pada bahagian yang merendahkan diri. Dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi Daniel yang kedua, Daniel berdoa di dalam kerendahan hati. Ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, apakah kita saat ini telah berdoa kepada Tuhan dengan merendahkan diri, merendahkan hati? Atau doa kita tidak lebih daripada seorang anak yang meminta kepada orang tua, yang kadang-kadang memaksa juga Tuhan dengan doa dan puasa seperti yang telah saya sampaikan. Daniel melakukan doa dan puasa bukan sebagai unsur pemaksaan kepada Tuhan, memaksakan kehendaknya kepada Tuhan, tetapi doa dan puasa yang dilakukan oleh Daniel adalah bahagian dari kerendahan hati. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan meninggikan, bukan memaksa Tuhan. Nah, oleh karena itu kita melihat dua hal ini. Jadi tidak usah dulu banyak-banyak. Dua hal ini yang kita bawa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan, maka marilah kita menjadi orang yang dikasihi Allah dan mengasihi Allah. Yang kedua, yaitu doa kita adalah doa perendahan diri. Doa yang merendahkan hati kita. Bukan doa yang memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Nah, kemudian pada bahagian yang ketiga berbicara tentang pengabulan doa. Ini memiliki proses. Nah, jadi pengabulan doa ini berkaca dari Daniel pasal 10 ini ayat 8 sampai ke 14. Di sini ada hal yang menarik. Jadi Gabriel ini akan datang secepatnya kepada Daniel untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Tetapi ayat yang ke-13 dikatakan pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia. Nah, di sini
yang disampaikan oleh Gabriel kepada Daniel, dia tidak sedang berbicara tentang Raja Persia yang memerintah pada saat itu. Tetapi Gabriel sedang berbicara tentang malaikat-malaikat jahat yang menjadi pemimpin Persia. Merekalah yang menjadi dewa-dewa orang Persia. Mereka berdiri untuk menghalang-halangi pekerjaan Allah, menghalangi malaikat-malaikat yang dikirim. Walaupun tentunya kita percaya bahwa kehendak Allah tidak bisa dibatalkan oleh kuasa gelap, iblis dan malaikat-malaikatnya, tetapi juga kita harus menyadari bahwa ada dimensi supranatural di dalam jawaban doa-doa itu. Jadi jangan kita berpikir doa itu kita naikkan dengan sederhana, kemudian Tuhan jawab langsung, oke, yes. Atau di cancel atau tidak dijawab. Kan biasanya begitu, kita cuma bagi jawaban itu, ya, tidak, kemudian belum. Tetapi tidak sesederhana itu. Kitab Daniel menyingkapkan kepada kita bahwa di dalam proses jawaban doa itu ada dimensi supranatural yang kita tidak lihat. Bagaimana kuasa Allah bekerja dan juga kuasa kegelapan berusaha menggagalkan jawaban-jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, bahagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa penguasa-penguasa Persia atau penguasa-penguasa kegelapan yang berdiri menghalangi perjalanan malaikat Jibril untuk menyampaikan berita kepada Daniel tidak dapat dihalangi. Tuhan akan menyampaikan jawaban doa. Itu juga menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berdoa, untuk terus melakukan doa dalam kerendahan hati, menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Dan jikalau saat ini doa kita sedang diproses oleh Tuhan, janganlah kita kemudian putus asa, merasa Tuhan tidak menjawab doa. Mungkin ada proses-proses di dimensi supranatural yang kita tidak tahu. Ketika Tuhan mengirimkan jawaban doa terhadap kita. Oleh karena itu penebus kita, Yesus Kristus yang telah menjadi perantara bagi kita, adalah Allah sendiri yang tidak bisa lagi dihalangi oleh siapapun, termasuk kuasa kegelapan. Oleh karena itu mari kita kembali dalam hidup kita setiap hari menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari kita terus berdoa dalam kerendahan hati dan sabar menunggu proses doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Setelah kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, maka pada saat ini kita akan memberi persembahan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 1 Korintus 9 ayat 8. Sementara kita memberi persembahan syukur kita menyanyikan pujian Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku,
atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu telah dihadirkan, memberi kami kekuatan, menegur, serta memberikan pencerahan dalam kehidupan beriman kami. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan kiranya melawat seluruh kehidupan mereka, baik sebagai bapa, sebagai ibu, pemuda, remaja, sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkenan menuntun, menyertai, memberkati di dalam tugas dan pekerjaan, di dalam perjuangan-perjuangan, pendidikan, bahkan di dalam seluruh kehidupan keseharian. Kiranya anugerah dan berkat Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu. Bapa dalam sorga, begitu juga ya Tuhan kami berdoa. Jikalau ada jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan kiranya berkenan menjamah, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Mereka yang berada di dalam berbagai pergumulan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberi kelegaan kepada mereka, sehingga mereka boleh merasakan dan menyadari betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan, menopang seluruh hidup mereka. Bahkan juga ya Tuhan, di dalam doa-doa jemaat-Mu yang dinaikkan, berkenan Tuhan menjawabnya, dan kiranya Tuhan Engkau menyertai, memberkati seluruh jemaat-Mu. Dan kami juga telah belajar
firman-Mu hari ini. Bagaimana jawaban atas doa kami. Sering kuasa-kuasa kegelapan tidak menginginkan Tuhan menjawab doa-doa umat-Nya, doa-doa orang yang dikasihi Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk semua yang kami terima dalam kehidupan ini. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ditimpa duka cita. Tuhan kiranya berkenan menghiburkan mereka, memberi kekuatan, sehingga mereka boleh melihat betapa topangan tangan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan mereka, bahkan ketika mereka menghadapi situasi duka cita. Bapa dalam sorga, kami telah memberi persembahan syukur, berkenan Tuhan menerima dan menguduskannya. Layakan dipakai untuk pekerjaan pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama-Mu Tuhan dipuji serta dimuliakan. Berkati juga yang ada pada kami, untuk boleh kami gunakan dalam kehidupan keseharian kami, di dalam seluruh hidup kami, bahkan juga berbagi dengan sesama. Kiranya apa yang ada pada kami Tuhan berkati, menjadi bahagian yang berkelimpahan. Kami pergunakan dengan rasa syukur. Bapa dalam sorga, kami juga terus berdoa untuk tim multimedia dan Muger, yang oleh pemberian diri mereka, maka ibadah evangelisasi online ini boleh terus ditayangkan. Bapa dalam sorga, inilah doa kami, ini permohonan kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, disilakan Bapak Ibu Saudara jemaat untuk berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 3, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Dan demikian ibadah kita telah selesai. Diucapkan terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti ibadah online ini, dan juga diucapkan terima kasih tim multimedia dan
Muger yang terus memberi diri untuk pelayanan ini. Tuhan memberkati kita semua dan shalom.